Saatnya kita ikuti Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Radio Edukasi BBGB DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Hai, halo, apa kabar Insan Edukasi? Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Yuda Wijasena bisa kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam program Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Dan tentu saja 1 jam saya akan menemani hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Kobar Semangat selalu menghadirkan komunitas-komunitas belajar hebat yang akan berbagi ataupun sharing-sharing terkait aktivitas komunitas belajarnya yang tentu saja bisa bermanfaat bagi Anda. Dan juga yang pasti di kesempatan kali ini Kobar Semangat juga akan menghadirkan komunitas belajar Kombel MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul. Dan kali ini bersama sang ketua kombelnya ada Bapak Arif Wismono SPD MPD. Beliau adalah dari SMA Negeri 1 Jetis Bantul, Yogyakarta. Baik, Insan Edukasi dan sahabat BBGB DIY, kali ini kita akan membahas terkait dengan saling belajar dan berbagi melalui MGMP. Nah, barangkali Anda ingin bergabung, silakan bisa melalui WhatsApp di 0856 912 51, 0856 912 51, atau Anda juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di layar YouTube dengan format ketik nama, spasi, alamat, spasi pertanyaannya. Baik, Insan Edukasi dan sahabat BBGB DIY, kita langsung saja kenalan dengan sang ketua Kombel MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul. Ada Bapak Arif Wismono, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Halo, selamat sore Pak Arif. Selamat sore Insan Pendidikan, sahabat BBGB DIY. Insan Edukasi ya. Insan Edukasi dan sahabat BBGB Insan DIY. Edukasi dan Oke. sahabat BBGB DIY. Iya, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Ya, sehat. Oke, selamat datang di studio Radio Edukasi BBGB DIY. Kali ini kita berada di program Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Nanti bilang gitu ya Pak ya. Oke, jadi kita kali ini di program Kobar Semangat, komunitas belajar semangat. Nah, tentu saja kita akan menemani Insan Edukasi dan sahabat BBGB DIY selama 1 jam ke depan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, barangkali Insan Edukasi dan juga sahabat BBGB DIY sudah makin penasaran siapa sih sosok dari Pak Arif Wismono ini. Kita langsung saja kasih kesempatan kepada beliau untuk memperkenalkan diri ke Insan Edukasi dan juga sahabat BBGB DIY. Silakan Bapak Arif. Kita ke kamera ini Pak. Terima kasih Mas Yuda. Selamat sore Insan Edukasi, sahabat BBGB DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Wismono, guru matematika di SMA Negeri 1 Jetis Bantul. Saya ketua MGMP Komunitas Belajar MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul, yang pada saat ini saya baru 1 tahun jadi ketua, ditambah 20 tahun. Oh, jadi 1 tahun ditambah 20 tahun ya, jadi 21 tahun gitu ya. Saya jadi ketua sejak tahun 2003, wakil ketua, lalu jadi ketua, ganti-gantian gitu. Belum ada gantinya. Belum ada gantinya sampai sekarang ya. Jadi sudah pernah berganti 1 kali. Saya gitu. tapi tetap jadi wakil ketua di provinsi. Oke. Wah, berarti ini kan pengalamannya luar biasa sekali sebagai seorang ketua komunitas belajar gitu ya. Nanti bisa sharing-sharing terkait suka dukanya gitu kan, banyak pastinya ya. Tapi banyak sukanya ya Pak ya, Pak Arif ya. Oke. Nah, mengampu mata pelajaran mapel matematika ya. Nah, Pak, terkait dengan mapel matematika kan orang selalu bilang matematika itu sangat sulit, sangat menakutkan, benar nggak sih? Itu sebetulnya mitos. Mitos dan fakta gitu ya, ternyata sebetulnya mitos. Kalau saya bercanda sama murid saya kan gini, kalau kamu matematika itu pusing, itu mitos. Karena selama ini saya mau belajar selama 30 tahun, belum pernah murid saya itu setelah belajar matematika itu lalu berbondong-bondong
membeli obat pusing. Belum pernah terjadi. Jadi itu kan mitos. Oke, jadi kan itu mitos saja ya, Iya, anggapan sebagian orang iya, gitu ya, karena mereka tidak siap ya Kak ya. itu loh ya. Anggapan itu kalau Mm-mm, anak itu beranggapan mm-mm, sulit, mm-mm. belajarnya dia jadi tidak ikhlas. Iya, makanya Kalau sudah ada itu ganjalan ya. seperti itu, Mm-mm. yang mudah pun jadi seperti sulit. Mm-mm. Iya, Makanya tuh era saat ini kan diharapkan para guru khususnya guru penggerak itu memberikan iya, pembelajaran yang iya inovatif itu ya, harus ya. asyik, menyenangkan sehingga Iya, matematika akan menjadi mata pelajaran yang menyenangkan ya iya Pak itu harus ya. harus menjadi sesuatu Harus yang seperti menyenangkan. itu gitu kan ya sehingga Kan muridnya iya. akan tidak bosan dan tidak ngantuk Iya, gitu iya kan. betul. Kan kalau Oke. itu Mas Yuda, jadi kalau pendapatnya ahli matematika itu begini ya. Kalau Mm-mm. nggak salah salah kutip saya Mm-mm. begini ya. Mm-mm. If you think that mathematics is Oke. complicated, Mm-mm. it is because you don't know how complicated this life is. Mm-mm. Kalau Anda berpikir bahwa matematika sesuatu yang rumit, Mm-mm. itu karena Anda belum tahu bahwa hidup kita itu jauh lebih rumit daripada Oke, matematika. jauh lebih rumit dari matematika ya. Itu Oh, pendapatnya betul. John von Neumann kalau Mm-mm. saya nggak salah Mm-mm. kutip ya. Itu Iya. bunyinya begitu kalau salah. Oke, baik kali ini kita akan membahas terkait saling belajar dan Iya, iya. berbagi melalui MGMP ya Pak ya. Dalam hal ini Iya. MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan nih Pak Iya. terkait dengan apa itu MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul. Baik Mas Yuda. Jadi kalau MGMP itu kan namanya akronim ya, Ya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Kalau dulu namanya KKG KKG ya. ya. Lalu berkembang jadi MGMP, Mm-mm. lalu sekarang lebih berkembang lagi jadi Kompel dan Ya, sebagainya itu ya, betul. komunitas Mm-mm. belajar. Mm-mm. Nah, ini kan sebagai sarana untuk berbagi. Apa yang Mm-mm. dibagi, siapa Mm-mm. yang Iya, membagi, mm-mm. siapa yang eh, katakanlah berbagi, Mm-mm. belajar Mm-mm. bersama dan Mm-mm. bagaimana kita saling Mm-mm. menginspirasi. Itu kan Mm-mm. yang kita butuhkan dalam kelompok itu kan Mm-mm. begitu. Mm-mm. Karena bagaimanapun suatu pembelajaran pasti kita menemukan masalah dalam setiap pembelajaran kita di Mm-mm. kelas. Nah, itu Mm-mm. bisa kita komunikasikan dengan teman-teman kita. Mungkin teman kita itu punya yang pernah Mm-mm. mengalami masalah seperti itu bisa kita bagi. Iya. Mm-mm. Kemudian belajar sesuatu yang baru karena Mm-mm. bagaimanapun perubahan itu adalah suatu keniscayaan ya. Iya. Dalam Mm-mm. pembelajaran ya, dalam Mm-mm. pendidikan terutama itu Mm-mm. ya. Dalam pendidikan pasti perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Mm-mm. Sesuatu yang baru, perubahan yang baru itu kan juga menuntut Mm-mm. apa ya pemahaman Mm-mm. bagi kita supaya terjadi eh, tidak terjadi kesalahpahaman gitu. Mm-mm. Dalam penerapannya, dalam implementasinya itu juga dapat tercapai sesuai tujuan ya, mencapai Mm-mm. tujuan gitu, Ya. gitu ya. Oke. Nah, sejauh ini apa sih latar belakang dari Hmm. didirikannya MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul itu sendiri, Pak? Ya, kalau MGMP sendiri itu kan di Kabupaten Bantul itu ada 35 SMA, MA-nya itu Mm-mm. ada 4 atau 5 ya. Mm-mm. Yang sekolah negeri itu ada Mm-mm. 19. Mm-mm. Perkembangannya dari waktu ke waktu itu kan juga menyesuaikan dengan Iya, kebijakan betul. dari dinas, Mm-mm. kemudian perubahan kurikulum dan sebagainya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kebutuhan-kebutuhan itulah yang mendorong kami guru-guru Mm-mm. matematika di Bantul itu terutama untuk bagaimana mengantisipasi Mm-mm. perubahan supaya tidak salah Mm-mm. arah gitu Iya, ya. betul, Pak. Salah arah gitu. Oke. Termasuk kebutuhan-kebutuhan satu yang baru. Mm-mm. Banyak yang kita bagi dan kita pelajari di Mm-mm. MGMP gitu Mm-mm. ya. Bersama-sama. Kemudian kan kalau orang itu merasa butuh, Ya. termotivasi untuk berkumpul bersama Mm-mm. menyelesaikan masalah gitu ya. Secara bersama-sama ya, Bersama-sama gitu. sehingga Iya. memunculkan satu solusi baru yang Iya. bermanfaat bagi semuanya gitu Iya, kan iya, ya. iya. Oke. Betul. Nah, ini berarti kan keanggotaannya dari guru-guru mata pelajaran matematika SMA MA se-DIY ya Pak ya.
Betul nggak? Kalau MGMP Mm-mm. Matematika SMA maupun MA di Kabupaten Bantul itu anggotanya hanya sebatas di Sebatas Kabupaten Bantul ya? Bantul. Oh iya, maaf. Kemudian ada juga yang MGMP karena dimulai tahun 2017 Mm-mm. itu kan otonomi daerah, Iya. guru SMA maupun SMK itu Mm-mm. kan dikelola oleh Pemda Provinsi, Betul. Provinsi Mm-mm. DIY. Kalau Mm-mm. kalau sebelumnya kan lewat dikelola Pemda secara Iya. manajemen kan oleh Pemda Ah, Kabupaten, iya. makanya J. terbatas. Lalu sekarang juga ada kegiatan di MGMP Provinsi, ketuanya itu Pak Suyanto, saya ketua Mm-mm. 2. Pak Mm-mm. Suyanto guru SMA 8 Jogja. Oh iya. Ya. Mm-mm. Dan Oke. kegiatannya juga melibatkan seluruh eh, wilayah di DIY, gitu ya. walaupun kadang-kadang karena keseringnya itu dilakukan di wilayah tengah, di Wilayah. kota Oh Jogja atau iya, di iya. Sleman, sehingga Mm-mm. yang di jauh-jauh misalnya dari Gunung Kidul atau dari Kulon Progo itu Tidak tidak terlalu. bisa ya Iya. tidak maksimal Uh-uh. semuanya bisa ikut, Mm-mm. hanya sebagian. Kan ini besok tanggal 12 juga kami Mm-mm. mengadakan Mm-mm. kuota kerjasama dengan UNJ ya. Oh Dari gitu. UNJ itu yang Mm-mm. provinsi ya. Oh Nah, iya. kuotanya ya kurang lebih 40 atau 50 Mm-mm. ya. Dan kami dari kabupaten baik dari Sleman, kota, Gunung Kidul, Mm-mm. Kulon Progo maupun Bantul ya kita Iya. hanya 10, masing-masing 10 tidak 10. Mm-mm. Nanti kalau misalkan dari Bantul itu dijatah 10 tapi yang ikut hanya 7 atau Uh-uh. berapa lah, nanti yang terkurang itu dipenuhi oleh teman-teman yang Ditambah. terdekat ini. Oh gitu Itu kalau ya. yang tingkat provinsi ya. Oke. Tapi tidak Uh-uh. serutin kalau yang di Di kabupaten. kabupaten. Kalau di kabupaten kami itu kan Oke. bisa ya Uh-uh. paling tidak 1 tahun itu minimal 10 kali 10 kegiatan. kali kegiatan. Ya, Wah, 2 pastinya minggu ya. sangat menarik sekali ya. Nanti Minimal akan ya. kita bahas juga terkait dengan apa saja sih kegiatan-kegiatannya ya Iya, Pak ya. Namun iya. sebelum ke arah situ, terkait dengan apa sih pentingnya dari keberadaan MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul ini? Iya, begini Mas Yuda. Kalau Ki Hajar Dewantara itu yang mengungkapkan ya, Mm-mm. guru itu adalah orang yang berani membelajarkan tapi tidak pernah berhenti untuk belajar. Mm-mm. Berani memberikan pembelajaran, Tapi tapi tidak pernah tidak pernah berhenti untuk berhenti belajar. untuk belajar. Oke. Itu pendapatnya Ki Hajar Dewantara, Mm-mm. bukan pendapat saya. Iya, iya. Ya jadi kan kita sebagai guru itu kan termasuk tadi berbagai masalah Mm-mm. sama pembelajaran, sesuatu yang baru kan kita harus belajar. Iya. Karena zaman senantiasa berkembang Mm-mm. dan seperti tadi banyak yang berubah, banyak Iya. sesuatu yang baru. Mm-mm. Itu yang harus kita adaptasi pada diri kita. Bagaimana Mm-mm. kita sebagai guru Mm-mm. menyiapkan anak didik kita, menyiapkan generasi Indonesia bisa menjadi lebih baik gitu ya. Mm-mm. Kemudian ini ya Mas dia. Orang yang tidak pernah belajar itu kan hanya akan menguasai masa lalu, Mm-mm. ya. Tidak akan menguasai masa lalu, tapi tidak akan menguasai masa depan. Ya. Ini kalau nggak salah itu pendapatnya salah seorang presiden Amerika, tapi saya lupa itu kalau orangnya entah Kennedy atau siapa saya lupa Gimana Pak? gitu ya. Jadi penjawabnya seperti kalau yang hanya tidak pernah belajar hanya menguasai masa lalu, tapi yang menguasai masa depan itu adalah orang-orang yang Orang yang belajar, selalu belajar belajar. itu kan. Mm-mm. Itu kalau pendapatnya salah seorang, Mm-mm. iya itu saya agak lupa. Ya, gitu ya. Iya. Kemudian kalau Alvin Toffler sendiri kan tokoh sosiolog itu kan mengemukakan the illiteracy of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn gitu kan. Ini pendapatnya Alvin Toffler. Jadi kalau buta huruf di abad 21 itu tidak lagi orang yang tidak bisa baca tulis, tapi orang yang tidak pernah belajar. Belajar lagi lalu membuang sesuatu, unlearn itu membuang sesuatu yang sudah usang ya. Misalkan kalau teorinya si A itu sudah terbantahkan oleh teorinya si B, seperti yang ini akhir-akhir ini apa ya terjadi kan. Kalau dulu pembelajaran berdiferensiasi itu terbatas oleh gaya belajar. Nah sekarang ternyata ada ahli lagi yang mengumumkan yang dari hasil penelitiannya itu mengatakan bahwa gaya belajar itu mitos. Ada yang begitu. Itu kayak Carol Ann Tomlinson kalau salah ini. Ya. Begitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang di MGM yang kita adaptasi, kita pelajari. Gitu.
Gitu Oke, Mas Yuda. ya Iya jadi iya. itu pentingnya Pentingnya makanya pentingnya itulah, jadi kita keberadaan dari kebutuhan MGMP. kita ya, belajar Jadi bersama oke, gitu ya. betul. Nah, mengenai tujuannya sendiri apa ini? Ya, kalau tujuannya itu kan sesuai, kalau kami kan punya dulu buat AD dan ART ya, tujuannya Oke. itu kan Mm-mm, bagaimana kita bersama-sama di mm-mm. MGMP itu meningkatkan kompetensi kita, Nah, kompetensi profesi itu ya. ya. Kalau kita sebagai guru yang profesional kan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi. Apalagi sekarang ya, Mm-mm, di PMM kita dituntut untuk apa, paling tidak ada beberapa poin yang harus kita mm-mm, penuhi, paling minim 32 poin, dan salah satunya adalah mm-mm, di mm-mm, komunitas belajar, mm-mm. baik di MGMP maupun komunitas yang lain. Namun yang ada masalah juga sekarang kalau ada itu yang diklat Mm-mm. diklat yang diadakan oleh lembaga mungkin resmi atau kurang resmi itu kan, yang jadi masalah itu adalah manakala ada ya mungkin ini ya, jika terjadi kalau secara online Mm-mm. kan ada teman yang secara online daripada tatap muka seperti di MGMP bertemu Mm-mm. langsung dan sebagainya Mm-mm. itu kan, kalau secara online kadang-kadang hanya seperti murid kita pada waktu Mm-mm. pembelajaran online, Pembelajaran online dibuka Zoom-nya, juga. dibuka Google Mm-mm. Meet-nya, Tapi tapi dia mungkin tidur. ditinggal apa Tahu-tahu kalau itu pas ya. Mm. presensi Oh saja iya. gitu kan. Mm-mm. Mudah-mudahan ini nggak terjadi di Mm-mm. guru-guru kita. Harapannya seperti itu ya Pak ya. Ya, Jadi namanya. jangan hanya membuka saja Tapi tapi juga ternyata mengikuti ya. harus tetap mengikuti. Jadi jangan sampai membuka tapi disambi yang lainnya bahkan mungkin lebih fokus ke yang lainnya gitu ya. Itu cuma Oke. urun nama. Oh, Ya, absen gitu ya. ya, Oke, nah terkait dengan keberadaan ya. MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul ini sesuai dengan tema kita kali ini saling belajar dan berbagi melalui MGMP. Nah, apa yang dibagi di sini apa saja ini? Baik, Mas, saya bukan catatan Oh, dulu ya. boleh boleh. Heeh. Ini apa yang kita bagi ya. Mm-mm, mm-mm. Ini ya. Ya, Insedukasi dan sahabat BBG yang pasti di kesempatan Nah, kali banyak ini ya. ini kita berada di program Kobar Semangat Komunitas Belajar Semangat dan menghadirkan MGMP Matematika SMA MA Ya. Kabupaten Bantul bersama dengan sang ketua kombelnya Bapak Aris Wismono Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Beliau adalah guru matematika dari SMA Negeri 1 Jetis Bantul Yogyakarta ya. Dan kali ini terkait Ya. dengan saling belajar dan berbagi melalui MGMP ya. Nah, atau barangkali juga nih yang perlu dibelajarkan dalam Ya. MGMP itu apa gitu kan? Oke Pak, silakan Pak. Baik, Mas Yuda, ini catatan saya sudah ketemu. Jadi Oh iya ya. yang kita pelajarin adalah misalkan yang Mm-mm. pertama adalah materi kompetensi profesional. Mm-mm. Itu merupakan misalkan bahan pembelajaran atau baru atau lama ya. Jadi kalau materi kompetensi kan, kalau dulu ada uji kompetensi guru, termasuk sekarang kalau di Japfung Jabkatan Fungsional itu ada uji kompetensi kan, dari misalnya dari 3B ke 3C, Ya. 3D ke 4A itu ada uji kompetensi. Termasuk kalau dulu kan ada uji kompetensi guru itu ada uji yang kompetensi profesional yang meliputi apa yang kita berikan pada siswa, materi-materi pembelajaran yang kita berikan pada siswa. Itu adalah salah satu yang kita pelajari, kita bagi di dalam MGMP. Termasuk juga materi atau kebijakan baru, termasuk dalam hal ini adalah kurikulum baru. Misalkan Ya. di kurikulum baru itu ada yang kalau dulu namanya silabus kan nggak ada lagi, Nggak sekarang ada ada lagi. ATP, lalu capaian pembelajaran, yang itu harus kita pahami betul ya, kita pahami betul supaya kita bisa melaksanakan kurikulum dengan sebaik-baiknya. Dan karena kalau sekarang kan implementasi kurikulum ini tidak melalui BIMTEK atau apa, tetapi kita belajar mandiri kan. Ya. Nah, di dalam belajar mandiri itu kan kadang-kadang kita menemukan suatu masalah yang kadang-kadang kita tidak tahu harus bertanya pada siapa. Nah, di MGMP itulah kita temukan bagaimana ini materinya seperti ini. Termasuk kan kalau
materi A, materi B itu kita berikan di kelas mana, di semester berapa, itu kan perlu saling berbagi. Ini baiknya bagaimana, ya karena bagaimanapun kan kalau kita sebagai guru dalam suatu komunitas itu kan kalau membelajarkan pas misalkan ya bareng-bareng, misalnya yang kelas 11 itu sekarang materinya fungsi komposisi, fungsi inverse, yang di sana mungkin juga yang lain. Tetapi kalau pas kita itu bersama-sama, pas materinya yang sama, ada masalah yang sama, itu bisa kita atasi bersama, saling berbagi. Kalau Bu A, Pak B di sekolah X, sekolah Z itu menangannya seperti ini, coba kalau di sekolah saya seperti itu bisa tidak ya gitu ya. Begitu. Nah gitu. Kemudian ada juga kalau teman kita itu mengikuti diklat atau pelatihan, kita minta untuk berbagi di MGMP. Diklatnya itu isinya apa? Ya kita pelajari bersama-sama di MGMP. Nah, termasuk juga kalau di BBGP itu kan kalau ada teman yang mengikuti BIMTEK, itu kan ada syarat untuk implementasi ya. Nah, dalam rangka implementasi itu MGMP memberikan wadahnya gitu. Kemudian ada lagi ya kalau kita kan pemanfaatan IT kan semakin berkembang. Termasuk pemanfaatan media pembelajaran. Ya. Termasuk pengelolaan pembelajarannya itu kan juga melibatkan IT. Nah, itu kita juga perlu bagaimana untuk saling berbagi di MGMP supaya teman-teman kita itu bisa menguasai semua materi-materi tambahan seperti itu, kaitannya dengan media yang berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, yang lain tentunya hal-hal baru dalam pembelajaran matematika. Termasuk ini yang materi statistik ini kan seperti sesuatu materi baru di kelas 10 maupun 11. Nah, itu juga kita ini menarik kita, menurut kami di MGMP itu untuk bagaimana mempelajari yang statistik. Sekarang itu modelnya seperti apa gitu. Kalau dulu kan sebatas yang pemusatan data, penyebaran data, kemudian diagramnya seperti apa. Sekarang kan sudah mengarah ke regresi dan sebagainya gitu ya. Kalau yang materi sekarang, nah itu yang kita harus refresh atau menyegarkan kembali, karena yang namanya regresi kan mungkin juga kan manusia itu kadang-kadang lupa. Sudah lupa bagaimana kalau kita menyiapkan pada siswa, tapi kita sendiri itu sudah agak lupa gitu ya. Iya. Jadi banyak hal yang perlu dibelajarkan dalam MGMP Matematika SMA MA Bantul ini ya Pak ya. Oke, terkait dengan keberadaan dari MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul sendiri, sejauh ini bagaimana sih respon dari para anggota Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau di MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul itu, kalau sekarang ya, kalau saya lihat dari SIM PKB, karena kalau ketua komunitas kan bisa buka itu ya. Betul. Anggotanya berapa? Terdaftar ada 120. Mungkin ada di data itu ada guru yang sudah pensiun belum dicek lagi gitu ya. Ada yang mungkin kadang-kadang ada di guru swasta itu ada resign atau pindah kemana, kita belum terdeteksi. Itu ada sekitar 120. Tapi kalau dalam kegiatan itu maksimal kita ada 50 Mas, 50. Karena ya kita maklum sekarang itu permasalahan yang timbul kalau kita itu mengadakan kegiatan MGMP. Pertama itu kan adanya sekarang kan kebijakan 5 hari sekolah. Kalau dulu 6 hari itu ada hari khusus MGMP, hari Jumat ya. Hari Kamis kalau MGMP Matematika itu. Hari Kamis dari pagi sampai sore itu kita pokoknya hari full ya untuk MGMP gitu ya. MGMP Matematika. Bisa jadi kegiatannya bisa pagi sampai menjelang sore. Kalau sekarang itu kan karena 5 hari kerja, kita hanya berkesempatan untuk jadi setengah jam 12 sampai sore. Itu setiap hari Kamis. Itu pun kadang-kadang teman itu karena mungkin kurikulumnya juga susah membuat jadwalnya. Ada teman yang masih terpasang di hari Kamis pada saat untuk kegiatan MGMP. Ya, itu sesuatu yang mungkin jadi PR bagi kami bagaimana untuk lebih ya kalau kami kan di MGMP itu kan tidak punya semacam power atau kekuatan untuk ya bagaimana bisa memaksimalkan tidak kalau kita kan secara hierarki kan tidak ada itu. Misalkan kita menghimbau kepala sekolah, ya kita sebenarnya untuk tidak memasang
guru A, guru B di jam-jam untuk kegiatan MGMP. Kemudian juga kalau di MGMP itu kan ya suka duka tadi ya. Kalau kita tanya sukanya sama dukanya itu sama atau lebih besar sukanya atau lebih besar dukanya gitu kan. Nah, karena kita itu ya kalau kita kan mungkin di MGMP karena pengurus-pengurus MGMP itu memang ya kalau katakanlah orang-orang yang agak aneh juga. Anehnya seperti apa nih? Anehnya itu kan kalau di MGMP itu kita kan yang kadang-kadang secara waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial itu kan kita nek bahasa Jawa itu kan ujung tombak dan ujung tombak gitu ya. Seperti itu. Jadi ya kalau di komunitas di misalnya guru matematika di suatu wilayah atau guru apapun di suatu wilayah itu enggak ada yang itu nanti ya termasuk komunitas apapun kan itu harus kita apa ya niatnya itu kan hanya ikhlas. Bahkan kalau dulu di RIP 4TK matematika itu pernah kalau ada diklat itu peserta diklat dibawa ke MGMP matematika SMA di Bantul beberapa tahun yang lalu ya kalau masih P4TK matematika. Ada teman dari namanya Pak Nurul atau siapa itu dulu masih SMS belum WA ya. Kok bisa bersan Pak pengurusnya gimana Pak? Ya kalau saya jawab ini ya, Pak kita itu dapat gaji, dapat tunjangan sertifikasi gitu ya. Ya dalam ber-MGMP itu bagaimana kita itu supaya apa yang kita terima katakanlah lebih bersih gitu ya, lebih barokah. Jangan sampai apa yang kita itu terima lebih, tapi apa yang kita berikan itu masih kurang karena kita nggak tahu gitu. Ya motivasi kami kan seperti itu. Jadi kalau saya pribadi mau teman-teman begitu. Nah kalau ada juga kan teman itu yang berpikir mungkin kalau anak-anak muda sekarang urusannya cuan. Ya kalau di MGMP itu kan adanya berbagi. Bahkan kita pun kalau dalam pembiayaan kan kita itu urunan ya Mas ya. Urunan itu ya lo gantingan atau apa ya kita untuk ini. Walaupun kami laporkan secara rutin kalau nanti bersisa ya kita bisa healing kemana itu kalau bersisa dananya itu. Walaupun hanya terdekat itu yang penting bisa berkumpul bersama lepas dari segala aktivitas gitu. Pernah kemarin yang terakhir di Semarang kemarin ya. Yang dekat-dekat aja yang terjangkau biayanya. Itu Baik Pak Arif, di kesempatan kali ini juga kita mengundang Insedukasi ataupun juga sahabat BBG-BDI barangkali ingin mengajukan pertanyaannya boleh melalui WhatsApp di 0856 900 1251. Oke, kita akan jeda dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul dengan saling belajar dan berbagi melalui MGMP. Tetap di sini di Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Karena ada kabel yang koneksi itu ya. Bapak Ibu Kepala Sekolah tentu sudah tahu apa yang dimaksud dengan komunitas belajar. Komunitas belajar merupakan sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan PTK yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Kabar gembira untuk komunitas belajar. Kemendikbudristek akan memberikan apresiasi bagi komunitas belajar di Satuan Pendidikan Seluruh Indonesia yang menginspirasi sekolah lainnya. Kabar gembira ini dituangkan dalam surat Direktur KSPSTK Ditjen GTK Kemendikbudristek nomor manual .3-BT-GT-B3-03-03-00/2024 tanggal 15 Juli 2024. Bagaimana cara mendapatkan apresiasi tersebut? Caranya sangat mudah. Secara berkala, Bapak Ibu Kepala Sekolah mengisi instrumen refleksi kemajuan komunitas belajar dalam satuan pendidikan. Tidak butuh waktu lama untuk mengisinya, dan hasilnya Bapak Ibu akan mengetahui peta kemajuan komunitas belajar. Bapak Ibu disarankan menggunakan laptop atau komputer saat mengisi instrumen Kombel dalam sekolah. Ketik tautan ini di browser. Klik masuk
dan gunakan akun belajar.id. Masukkan MPSN sekolah Anda, klik isi instrumen, isi sesuai kondisi komunitas belajar di sekolah masing-masing, lalu klik simpan dan lihat hasil. Bila Bapak Ibu ingin mendapatkan penjelasan lebih lengkap, silakan klik manual instrumen Kombel. Bapak Ibu, instrumen ini menjadi alat untuk mengetahui komunitas belajar di satuan pendidikan Anda. Isian instrumen akan memberikan gambaran mengenai kemajuan komunitas belajar Bapak Ibu. Selamat mengisi instrumen komunitas belajar dalam sekolah secara rutin. Komunitas belajar, semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Ya, masih di Radio Edukasi BBGB DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Dan kita masih di program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Dan kali ini masih menghadirkan komunitas belajar MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul. Dan masih bersama dengan sang ketua kombelnya, ada Bapak Arif Wismono, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau adalah guru mata pelajaran matematika SMA Negeri 1 Jetis Bantul, Yogyakarta. Dan kita masih membahas dengan topik saling belajar dan berbagi melalui MGMP. Apa kabar Insa Edukasi dan juga sahabat BBGB DIY yang kali ini baru saja bergabung, baik itu yang menyaksikan melalui kanal YouTube BBGB DIY ataupun jika yang mendengarkan melalui radio edukasi bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radioedukasi. Nah, terkait dengan keberadaan dari MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul ini, Pak, sejauh ini apa saja nih bentuk-bentuk kegiatannya? Pastinya banyak sekali ya. Ya, Oke, silakan Pak, bisa sharing Pak. baik Mas ya. Untuk berbagai kegiatannya itu yang ada yang pernah kami laksanakan ya, ini juga yang akan kami laksanakan itu ke depan. Banyak sekali sebetulnya ya. Antaranya adalah lesson study. Lesson study, Ya. oke. Ya karena sesuatu ini ya, lesson study itu kan awalnya di Jepang, jadi Betul. ya, istilahnya itu bagaimana belajar dari pembelajaran gitu kan. Itu beberapa tahun yang lalu kami sempat melaksanakan lesson study yang difasilitasi oleh pernah dari UNZ, pernah juga dari KITEB. Oke, ya. Tapi itu tentang pengurangan risiko dalam pengurangan risiko bencana dalam pembelajaran matematika. Nah, di situ kan kalau lesson tadi kan melibatkan teman-teman ya dalam observasi pembelajaran, dalam penyiapannya, lalu dalam refleksinya. Kemudian termasuk dalam publikasi hasil ya. Ya kalau di MGMP Matematika itu publikasinya itu pernah kita ya oleh teman-teman kita itu dibawa ke di forum di University of Konkano ya di Bangkok itu ya. Nah di sana itu tulisannya itu ketemu dengan tulisannya Prof dari Korean National University of Education itu Prof Hee-chun Lee ya. Dan ternyata setelah itu di 2014 di 2019 saya bisa ketemu langsung dan Prof Hee-chun Lee di KNUE itu ya, alhamdulillah itu. Kemudian ada lagi misalkan ya, ada lagi ini ya yang pernah kami laksanakan ya. Yang pernah kami laksanakan adalah ini. Ada BIMTEK PKB. BIMTEK PKB. Ya, ada itu kalau PKB itu namanya dulu apa ya? Bukan partai ya. Program peningkatan berkelanjutan itu. Kompetensi berkelanjutan ya. Kompetensi berkelanjutan itu ya. Lalu yang baru-baru akhir ini kan ada bedah CP dan penyusunan bahan ajar, lalu ada workshop penulisan karya tulisnya. Oke, workshop penulisan karya tulis. Workshop penulisan karya tulisnya. Pernah kami ini bekerja sama dengan universitas di Universitas Mercu Buana di sana difasilitasi kalau untuk seperti ini. Kemudian ada hasilnya juga kami kirimkan ke sana. Tapi jurnalnya sampai sekarang kok belum muncul jurnalnya itu ya. Hasil membuat PTK dan sebagainya. Kalau dulu pada waktu kita masih pengajuan untuk kenaikan pangkat itu kan harus ada PIKI ya. Ada PIKI penulisan karya ilmiah itu ya. Ya kita kan dituntut untuk membuat
penelitian, Ya. jurnal dan sebagainya. Kalau sekarang itu sudah ada peraturan lagi yang berbeda. Nah, hal seperti itu di masa dulu kan itu mendorong kami untuk bagaimana memfasilitasi teman-teman. Iya. Teman-teman mengembangkan karya ilmiah ini. Iya. Termasuk kami juga belajar dari teman kami yang sekarang itu sudah mau ke 4D ya. Mau ke 4D karena hasil karya ilmiahnya itu banyak sekali sehingga saling berbagi. Itu yang kami buat ya. Kemudian kalau sekarang kan ada di guru ya. Guru itu kan semuanya yang ASN kan semuanya di PMM ya. Iya. Program Merdeka Mengajar itu kita dituntut untuk paling tidak minimal 32% seperti saya sampaikan tadi. Nah, penulisan pembuatan aksi nyata itu kan kalau di Jogja itu dari Kemendikbud itu Jogja itu masih agak rendah ya. Penulisan aksi nyatanya itu ya. Mungkin dari BPGB juga tahu ya. Ya. Nah, kita mendorong teman-teman bagaimana untuk membuat aksi nyata di PMM. Termasuk mengundang teman sahabat kami dari yang GMP lain itu kemarin itu yang sudah aksi nyatanya yang sudah sudah disetujui oleh kurator ya. Itu ada 8 atau berapa itu ya. Nah, kita berbagi ya mengundang dari guru mata pelajaran lain yang sudah pernah aksi nyatanya itu di ACC ya, disetujui oleh kurator ya. Kemudian ada juga berbagi praktik baik ya. Oke, berbagi praktik baik. Ya, teman-teman kan mungkin dalam membelajarkan siswanya ada sesuatu yang baik dan diterlaksanakan itu baik, ya kita bagi ya. Kita bagi di dalam komunitas kami, saling berbagi sehingga mungkin hal-hal seperti itu bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk juga melaksanakan hal yang sama. Termasuk yang terakhir kemarin itu kan secara walaupun secara belum dilaksanakan secara terus-menerus kan sekarang itu kan ada yang namanya penanganan atau pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Ya, ini walaupun belum mendapat perhatian yang lebih besar dari penentu kebijakan, tapi kan kalau saya lihat kemarin itu ada semacam tuntutan bagaimana kalau yang anak-anak berkebutuhan khusus itu kita juga bisa menanganinya. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu saya berbicara dengan dosen media juga, wah ini perlu juga masuk yang inklusi itu ya. Karena ternyata anak-anak yang berkebutuhan khusus itu di Jogja itu presentasinya ternyata semakin banyak. Entah karena akibat obat-obatan atau karena kecanduan seperti gawai dan sebagainya sehingga kecanduan semakin banyak. Dan itu ternyata kami guru matematika ini tidak terbekali oleh hal seperti itu. Maka kita harus belajar lagi. Kemarin ada teman-teman kami yang melaksanakan di sekolahnya di SMA 1 Sanin, kami kan minta untuk berbagi seperti itu bagaimana menangannya. Termasuk kemarin saya juga menemukan ini di murid saya. Dia pada waktu baru ulangan sekali dia nulisnya gini, mohon maaf Pak, saya tidak bisa matematika sejak SD. Ini harus saya eksplor anaknya ini karena apa, sebabnya apa, supaya bisa karena bagaimanapun dia kan juga punya hak untuk belajar. Untuk belajar. Itu ya untuk yang berbagi praktik baik, termasuk kaitannya berbagi praktik baik kan ini juga mendorong dalam pemenuhan di PMM kan ada 4 poin dan sebagainya itu ya. Kemudian juga tentang STEM juga kita pelajari juga STEM ya. Kemudian ada computational thinking ya. Kemarin kami mengundang BI dari sini. Computational thinking. Kemudian ada permainan matematika termasuk penggunaan Kokbusuma ini yang banyak kan Pak Wibowo. Betul. Ya. Sering dolanan bermakna itu ya. Ada kriptografi, bahasa sandi, kriptografi. Ada juga ya kalkulus, lalu yang statistika ya seperti itu. Kalkulus juga itu kita pelajari. Ya, lalu yang belum lama ini kan adalah literasi yang terakhir kemarin ya, literasi numerasi. Literasi numerasi dan statistik yang mau diberikan langsung dari UNJ, beberapa dosen UNJ termasuk Prof. Marsi, tapi beliau tidak bisa hadir. Kemudian ada beberapa dosen dari UNJ termasuk kaitannya dengan filsafat juga. Karena kita belajar filsafat pada waktu
kuliah itu kan sekarang udah berapa tahun setelah lulus dengan ternyata penting juga karena matematika juga ada hubungannya langsung dengan filsafat. Tokoh-tokoh filsafat banyak yang ahli matematika Iya, juga betul sekali. Aristoteles dan sebagainya Iya. itu kan. Mm-mm. Iya. Oke, tadi Ya. banyak sekali jenis-jenis kegiatan yang Ya. sudah dilakukan Ya. oleh MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul. Ya. Nah, untuk yang akan datang apa ini yang akan dilaksanakan kegiatannya? Ini yang kedua ini Mm-mm. kami targetkan minimal ini untuk yang bulan September, Oktober itu kita minimal 2 kali lagi kegiatan karena kita mencari waktu-waktunya itu juga ternyata agak sulit, Agak termasuk sulit ya. yang kami siapkan itu adalah nanti masih kaitannya dengan berbagi praktik baik. Mm-mm. Karena ini tiap semester kami adakan supaya teman-teman itu kita beri ruang bagaimana teman-teman bisa mengekspresikan hasil pembelajarannya Pembelajarannya di forum MGMP ya. Oke. Jadi sebagai sarana juga untuk mengekspresikan pengalaman belajarannya di MGMP. Jadi Kemudian sharing ya. yang satu lagi adalah pemanfaatan ya itu di IT kan Microsoft SID itu ya. Dalam pengelolaan pembelajaran. Microsoft SID dalam pembelajaran karena SID kan belum banyak yang pakai, ruangannya masih besar, kita manfaatkan pengelolaan pembelajaran termasuk dengan dalam hal presensi, pengelolaan nilai dan sebagainya itu yang nanti kami siapkan untuk kegiatan di MGMP mendatang itu. Kemudian termasuk kami itu juga berencana untuk bisa ke sini. Karena BPGP kan memfasilitasi Kombel ya, di sini kan. Pojok Saya Kombel, pojok PMM gitu. Kami tanyakan teman-teman gimana ini, banyak yang setuju, tetapi karena kendalanya adalah di hari Selasa hari Selasa tiap hari yang kita yang bidik ilmu, bidik ilmu ya. Termasuk yang Kombel itu kan juga hari Selasa, kan. Hari Selasa itu mungkin teman-teman banyak yang terpasang dalam mengajar. Jadi kami juga belum menembusi atau mengirimi surat ke pengelola kegiatan di sini. Itu. Oke. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan untuk kedepannya dari MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul ini. Baik, Pak Wiworo salah ya. Pak Wiworo itu narasumber kita di program Sisi Cermat. Sudah jauh dari matematika kan? Oke, Pak Arif. Dan kita akan jeda dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi selepas kita menyimak beberapa selingan berikut. Tetap di sini di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Insan edukasi dan sahabat BBGP DIY, Bapak Ibu penggerak komunitas belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Medi Raferayanti, Ketua Tim Pembelajaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, ingin menyapa Bapak Ibu penggerak komunitas belajar di Provinsi DIY. Bapak Ibu yang nyala apinya selalu berkobar untuk menggerakkan komunitas belajar. Bapak dan Ibu penggerak komunitas belajar DIY, selalu ingat ya bahwa fokus Kombel adalah pada pembelajaran murid. Dalam prakteknya, Kombel membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Kami berharap Bapak dan Ibu penggerak Kombel dapat membantu menggerakkan seluruh satuan pendidikan untuk membangun dan mengoptimalkan komunitas belajar di satuan pendidikan masing-masing. Ingat ya, tolong bantu semua satuan pendidikan itu harus punya Kombel. Pastikan semua satuan pendidikan memiliki komunitas belajar dan rutin belajar di komunitas belajar. Kombel yang baik itu adalah Kombel yang ramah pada guru, Kombel yang bisa membuat guru tuh nyaman belajar, sehingga kompetensi guru meningkat dan akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Radio Edukasi BBGP DIY menjadi salah satu sarana untuk menggerakkan komunitas belajar, karena di sini Bapak dan Ibu bisa saling belajar, saling berbagi praktik, dan berkolaborasi, tentu dengan cerdas, santun, dan menghibur. Selalu bersemangat Bapak Ibu penggerak dalam belajar, bekerja, berbagi, dan berkolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.
Rahayu, salam kebajikan. Ya, masih di Radio Edukasi BBGB DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali di program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Dan masih bersama Yuda Wijacana juga Bapak Arif Wismono, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau adalah Ketua Komunitas Belajar MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul. Dan Ya. kali ini kita masih membahas terkait saling belajar dan berbagi melalui MGMP. Dan apa kabar juga untuk insan edukasi dan sahabat BBGB DIY yang hingga saat ini baru saja bergabung melalui acara ini. Dan pokoknya ikuti terus acara ini hingga usai nanti kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya. Baik, Pak Arif, terkait dengan Bapak sebagai Ketua Kombel ya, yang sudah Ya. 21 tahun ya. 20 tambah 1 tahun, 21 tahun gitu kan sebagai Ketua Kombelnya di sini. Nah, sejauh ini apa sih tantangan atau kendala yang dihadapi? Baik Mas Yuda, terima kasih. Jadi kalau di MGMP itu kan ada 2 hal juga ya. Yang pertama adalah kekuatan, ada juga berbagai kendala ya. Iya. Kalau kekuatannya sendiri kan saya sampaikan dulu ya, bahwa yang pertama itu ada dukungan dari dinas maupun sekolah. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dulu pada waktu masih menggunakan angka kredit untuk penilaian angka kredit melalui portofolio itu kan, kalau apapun diklat itu kalau yang boleh mengadakan kan hanya LPMP atau Iya. P4 ya, P4TK atau P4TK kesenian ya, P4TK itu ya. Kalau sekarang kan kalau di PMM itu sertifikat kombel yang ditandain ketua kombel ataupun kepala dinas itu sudah cukup kan, Cukup, bisa ya. untuk 4 poin atau 8 poin ya, Iya. di PMM itu adalah kelebihan sekarang. Kemudian ada juga kebutuhan akan kegiatan pengembangan profesi. Ini kan semua guru kan butuh ini ya, Iya. untuk pengembangan profesi ya. Kecuali guru-guru yang pengennya di zona nyaman terus itu ya, nggak mau apa-apa ya. Kemudian yang keempat, ada kesempatan berdiskusi tentang masalah-masalah dalam pembelajaran. Ini ya. Yang kelima itu ada sarana implementasi hasil peningkatan kompetensi atau diklat anggota MGMP seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian tentunya kalau kami berkegiatan itu adalah kami menemui banyak kendala juga. Kendala yang pertama adalah ya, ini ada beberapa sekolah yang tidak pernah ngirim gurunya. Oh, kenapa ya kira-kira ya? Ada pernah sekolah yang tidak pernah mengirim gurunya. Kan kemungkinan itu ada gurunya yang tidak mau. Tidak mau atau Atau ada dari mungkin kurikulumnya itu yang mengatur jadwalnya mungkin dipasang terus sehingga guru nggak bisa keluar. Itu ada juga yang mungkin gurunya itu punya tugas khusus di sekolah seperti kepala sekolah atau ya. apa, sehingga mungkin kepala sekolah berkeberatan kalau orang-orang penting di sekolah itu pada berkegiatan MGMP. Bisa jadi seperti banyak sebab ya. Kemudian ada menjamurnya diklat online yang mungkin kurang jelas. Ya, penyelenggaranya bukan satu yang resmi deh. Banyak atau kita di-share itu di grup-grup itu. Iya, betul. Banyak di-share itu dari kegiatannya. Lalu syaratnya harus mengirimkan ke paling tidak 3 grup lagi. Lalu nanti kalau mau keluar sertifikatnya donasi berapa itu. Itu kan ada juga seperti ini, juga agak sedikit mengurangi partisipasi anggota MGMP dalam berkegiatan langsung secara luring, bertatap muka dengan saling bertemu langsung ya dengan teman-teman guru matematika di SMA maupun MA di Kabupaten Bantul. Ada juga sebagian kecil ya, sebagian guru yang cenderung lebih suka terfasilitasi tapi tidak mau berpartisipasi. Oh, gitu ya. Masih ada ya? Iya, terfasilitasi tapi nggak mau berpartisipasi. Artinya termasuk tadi hadir di MGMP. Hadir maupun ya kalau kami kan dalam hal pembiayaan kan kami iuran juga tidak ada juga gitu ya. Nah, termasuk ini yang guru dipasang pada saat jam pembelajaran ya, dipasang dalam untuk mengajar pada saat kegiatan MGMP. Kami kegiatannya itu tiap hari Kamis ya. Paling tidak 2 minggu sekali kami mengadakan. Ya kalau pas ada kegiatan yang misalkan kok cenderung sekolah-sekolah itu baru mengadakan PTS, penilaian tengah semester atau asesmen tengah semester dan sebagainya, itu
ya kami tidak laksanakan, atau pas hari-hari sekolah itu misalnya ada sekolah yang sedang ulang tahun, ada Iya. sekolah yang baru akreditasi, itu ya Mm-mm. kami tidak, pas hari-hari seperti itu ya kami tidak mengadakan. Jadi Ya, diperlukan jadwal atau ya eh, kami ini seperti saya sampaikan tadi, hari-hari yang ya, sekiranya tidak heeh, bentrok gitu ya mm. Pak ya. Ya kalau di 5 hari kerja ini sekarang itu seperti itu Mas ya. Oke, jadi kendalanya masalah Ya, waktu ya, otomatis ya banyak ya termasuk terkait yang dengan waktu. kendala yang ini adalah masalah masalah Mm. pembiayaan juga ya. Oke, pembiayaan. Apapun seperti apapun kan kalau kita berkegiatan Mm-mm. itu pasti ada pembiayaan. Mm-mm. Kalau yang pengurus sendiri juga lebih tadi, kalau Mm-mm. tokoh dari Muhammadiyah itu Mbah HR Farudin itu kan Mm-mm. mengatakan itu, jadi ada PBB ya, jadi pikir bondo bau. PBB, pikir bondo bahu. Ya itu Bau, dia, tenaga. itu udah Mbah Kiai HR Farudin kan menyampaikan begitu. Mm-mm. Pikir bondo bau. Jadi kalau kita berpikiran ya kita pikiran kita, bondo itu ya finansial kita. Ya, Bau itu tenaga kita ya, bau itu kan kalau di Jawa kan tenaga. ya tenaga, Ya. tenaga dan pikiran mungkin ada kita kami di MGMP itu ya. Ya tujuannya kan ya jelas itu kan. Kalau kita silaturahmi ini ada apa ya, ada ayat ataupun hadis tertentu Mas, kalau kami yang beragama Islam ya. Belum ya ini. Itu Pak. Ya, sudah. Oke. Terkait tantangan dan kendala-kendala Ya, yang dihadapi ya selama kurang lebih 21 tahun menjabat sebagai Ketua Kombel MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul. Nah, untuk kedepannya seperti apa nih Pak? Bagaimana untuk strategi mengembangkan Kombel MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul ini sendiri? Untuk kedepannya kami lebih pada ini ya. Kalau sebetulnya kalau saya sendiri kan, kalau ada yang lebih muda yang bisa menggantikan saya itu silahkan. Saya lebih senang regenerasi ya, ada gitu ya. regenerasi. Kalau sampai ketua lama-lama itu sebenarnya saya sesuatu yang kurang sukses sebenarnya, karena tidak ada kaderisasi. Ya, betul. Walaupun saya sudah mencoba untuk kaderisasi, ternyata meleset juga gitu ya. Ya. Itu ya. Jadi untuk kedepannya ya, pertama itu yang guru-guru muda kalau mau ya, ini lebih kami termasuk guru-guru penggerak. Kalau kami kan kemarin aturan yang kemarin kan kami yang udah 50 tahun ke atas itu kan nggak bisa. Walaupun aturan sekarang itu udah bisa. Tapi kalau udah 5 tahun menjelang pensiun itu lebih banyak Pak ya. Ya aktivitas aja yang itu ya. Oke. Dan mungkin ini Pak terkait dengan keanggotaan atau para anggota sendiri dari MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul, barangkali ini ada kiat trik untuk memotivasi para anggota untuk senantiasa selalu mengupgrade ilmu, meningkatkan kompetensinya gitu Pak, silakan. Iya, termasuk kami juga ya. Kalau kami teman-teman ya, saya sering bilang begitu. Ya kita itu kan berusaha untuk bagaimana berbuat baik, bagaimana kita memfasilitasi teman-teman kita. Nah, kalaupun ya kita berbuat baik, berusaha untuk membantu, tapi kurang dihargai ataupun malah dipandang sebelah mata, nggak perlu berkecil hati gitu ya. Justru disitulah kita belajar bagaimana untuk menjadi ikhlas. Itu yang jadi motivasi saya dan teman-teman saya begitu. Kan tidak perlu menunggu bahwa sesuatu itu akan indah pada waktunya. Tetapi semua itu sudah jadi indah. Kalau kita mensyukurinya kan. Itu kan. Yang kalau Master Cheng Zen itu tokoh Buddha dari Taiwan itu mengumumkan begini. Tentunya kalau pendapatnya juga cocok juga dengan beberapa agama lain ya. Yang pertama itu 2 perkara yang tidak dapat ditunda. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua, yang kedua adalah berbuat baik kepada orang lain. Maka saya hanya bisa berpesan pada teman-teman di MGMP ya, termasuk mungkin bersawan yang ada menjelaskan pada saat ini. Janganlah berhenti untuk berbuat baik. Itu Mas itu. Oke. Janganlah berhenti untuk selalu berbuat baik ya. Oke, itu adalah salah satu motivasi para anggota agar senantiasa untuk menjadi pribadi yang bermanfaat baik dirinya sendiri
ataupun juga orang lain Ya. gitu ya. Oke. Ada Nah, satu lagi nih Mas ya. apa ini kira-kira? Ini pendapat teman saya ya Mm-mm. di SMA Muhammadiyah 3 itu. Kalau kita berkegiatan itu yang kan kalau kita itu mencoba untuk ikhlas, Mm-mm. itu kan kita melaksanakannya itu ya kalau dalam bahasa Jawa itu ora penting kondang, sing penting temandang gitu Oh, ya. iya. Nggak butuh popularitas gitu Ya, ya, tapi yang penting tapi yang action penting ya. actionnya gitu Jadi ya. ya, Mm-mm. Oke, ya itu Mas. oke. Nah, terkait dengan keberadaan Kombel MGMP Matematika SMA MA Kabupaten Bantul itu sendiri, sejauh ini dari peran yang sudah ada itu seberapa bisa berdampak terhadap para anggotanya, Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau dulu sampai kemarin juga Mm-mm. kami itu membuat kalau setiap semester ya Mm-mm. di semester gasal biasanya Mm-mm. kami itu menyusun perangkat soal untuk diujikan sebagai ulangan umum bersama sebelum Mm-mm. kurikulum merdeka ini ya. Iya. Jadi kita buat untuk bagaimana standarisasi mutu di Kabupaten Bantul ya. Seperti itu ikut Yeah. berpartisipasi dalam bagaimana membuat standarisasi mutu pendidikan ke Mm-mm. Ya. Kabupaten Bantul ya. Kami membuat perangkat soal seperti yang bisa kami ujikan di Kabupaten Bantul Ya. dalam satu penilaian akhir semester kalau sekarang namanya itu. Mm-mm. Dulu di semester 1 ya. Kalau masih kurikulumnya masih kurikulum 2013. Kalau sekarang kan kebijakan sekolah masing-masing kan kalau seperti itu. Termasuk waktu masih ada UN itu kami membuat soal-soal tryout. Iya. Dan alhamdulillah walaupun di Bantul itu kalau secara input kan lebih rendah daripada yang di kota atau di Iya. kota lain, tapi hasilnya pada waktu UN itu di beberapa tahun yang lalu itu agak tinggi dari Bantul. Oke, meningkat gitu Ya, karena ya. kami adakan tryout macam-macam, termasuk sempat juga kami melakukan penelitian bersama beberapa dosen di Universitas Mercubuana itu tentang step efikasi siswa untuk menghadapi UN ya. Kalau dulu kan UN sudah mulai 5 tahun yang lalu ya di 2001 ya Mas yang hilang itu ya. UN sudah nggak ada, harusnya masih ada satu kali ya. Lalu mulai sampai sekarang 4 atau 3 tahun ini kan sudah tidak ada UN itu ya. Kemudian kalau yang akhir ini kami membuat soal setara UTBK. Oke. Ya untuk sebagai latihan teman anak didik kami di beberapa sekolah di Bantul ya. Termasuk sama kan tadi ada 35 sekolah SMA ya. Yang 19 sekolah negeri, yang lainnya swasta. Kemudian ada MA, ada 4 atau 3 ya. Yang madrasah aliyah negeri, belum yang swasta ini. Itu yang kontribusi kami kepada daerah di Pemda itu yang kami ya Mas ya. Oke. Baik, Pak Arif dan juga Insight Edukasi serta sahabat BBG PDIY, tampaknya kebersamaan kita sudah harus segera kita akhiri. Ternyata sudah 1 jam kita menemani Insight Edukasi di program Kobar Semangat. Dan terima kasih Pak Arif sudah hadir di program ini. Semoga ini sharing-sharingnya ini bisa bermanfaat bagi Insight Edukasi juga sahabat BBG PDIY. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bertemu kembali. Tentu saja dengan sharing-sharing ke materi-materi yang lainnya ya Pak ya. Terima kasih juga untuk Insight Edukasi dan juga sahabat BBG PDIY yang hingga saat ini masih setia menyimak program Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Dan Anda bisa mengikuti kembali Kobar Semangat setiap hari Rabu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akhiri kebersamaan kita kali ini. Saya Yuda Wijasena dan saya Arif Besmono mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Radio Edukasi cerdas, santun, dan menghibur. Terima kasih Anda baru saja mengikuti Kobar Semangat, Komunitas Belajar Semangat. Ikuti kembali Kobar Semangat episode selanjutnya. Sampai jumpa.